Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para jemaah Masjid Al-Muslimun yang semoga kita bersyukur kepada Allah atas limpahan segala nikmat. Salawat teriring salam semoga tercurahkan kepada kekasih kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kerabat, sahabat serta pengikut beliau yang istiqomah dan konsisten di atas tuntunan dan jalan beliau hingga akhir zaman. Amin. Pripun kabare Bapak Ibu, sehat sedoyo? Alhamdulillah. Semoga kesehatan yang Allah berikan kepada kita menjadi kesehatan yang diberkahi dan manfaat. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa dipertemukan kembali di masjid yang mulia ini, dan pada malam yang cerah ini kita akan membahas tema yang cukup penting, dan ini menjadi bekal bagi kita semua ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa judulnya, Pak? Benteng Ghaib. Maksudnya nopo nih Bapak Ibu? Badhe diajari ilmu kebal nopo kepripun? Apakah kita akan belajar ilmu kebal? Ya, Masya Allah. Jadi yang akan kita pelajari ini bukan ilmu kebal, dan tidak butuh kita sebetulnya kepada ilmu kebal. Ya, yang akan kita pelajari ini lebih hebat daripada ilmu kekebalan, yaitu benteng yang Allah berikan kepada kita orang yang beriman, yang dengan benteng ini kita bisa melindungi diri kita, keluarga kita, aurat kita dari berbagai gangguan-gangguan yang tidak kita inginkan. Entah itu gangguan dari manusia, gangguan dari hewan, gangguan dari bangsa jin, ataupun berbagai bencana maupun bala yang akan Allah turunkan kepada kita. Benteng itu berupa nopo? Doa. Berupa nopo Bapak Ibu? Doa. Kekuatan doa ini sangat dahsyat. Seringkali kita meremehkan doa-doa yang baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita, yang kita amalkan sehari-hari. Seringkali kita meremehkan. Kenapa kita meremehkan? Karena kita tidak mengetahui betapa besar khasiatnya, betapa besar keutamaannya. Kita akan memberikan contoh Bapak Ibu, beberapa contoh, karena waktu kita terbatas maka contohnya pun sedikit. Namun ini menjadi gambaran dari sekian banyak doa-doa maupun zikir yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membentengi diri kita dari berbagai gangguan tadi, berbagai gangguan dari manusia, gangguan dari bangsa hewan, gangguan dari bangsa jin, maupun melindungi kita dari bencana, dari bala. Semacam benteng yang tidak terlihat,
Makanya disebut dengan apa? Benteng ghaib, karena tidak terlihat. Kita yakin mboten dengan sesuatu yang ghaib Bapak Ibu? Yakin nggih ya, bahwa ciri-cirinya orang yang beriman di awal-awal surat Al-Baqarah napa ciri-cirinya? Alladzina yu'minuna bil ghaibi, percaya kepada hal yang ghaib. Dan benteng ghaib itu ada. Apa saja doa-doa maupun zikir sehari-hari yang bisa menjadi benteng? Jawabannya bahwa seluruh doa-doa harian itu menjadi benteng. Saya sebutkan sebagian di antaranya yang sering kali kita remehkan. Pertama adalah bacaan bismillah. Bacaan apa? Bismillah. Bismillah ini menjadi benteng bagi diri kita, bagi aurat kita, kemudian bagi makanan dan minuman kita, serta bagi rumah kita. Sebagai contoh yang menjelaskan hal ini, dari sekian banyak dalilnya sangat banyak. Contoh yang menunjukkan khasiatnya bismillah ini, terutama ketika bismillah dibaca setiap mengawali sebuah kegiatan, di antaranya bismillah sebelum makan, bismillah sebelum minum, bismillah ketika kita lepas baju, bismillah ketika akan masuk kamar mandi, bismillah ketika akan berhubungan biologis dengan pasangan, plus nanti bismillah itu ditambah dengan doa-doa yang khusus seperti doa masuk kamar mandi, doa ketika akan berhubungan suami istri dan sebagainya. Tapi bismillah ini menjadi benteng. Di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, satruma baina a'yunil jin wa aurati bani adama idza wada'a ahaduhum thawbahu an yaqula bismillah. Satir, napa niku satir? Penutup ya. Penutup atau satir antara pandangan mata bangsa jin terhadap aurat manusia ketika manusia melepaskan baju adalah dengan mengucapkan an yaqula bismillah. Dengan mengucapkan apa Bapak Ibu? Bismillah. Ya. Yaitu kita mengucapkan bismillah. Itu menjadi benteng. Syaitan bisa melihat kita. Kita tidak bisa melihat mereka. Tapi percaya mboten dengan adanya jin, adanya syaitan? Percaya mboten Bapak Ibu? Percaya. Kita percaya dengan adanya jin, adanya syaitan. Dan kita juga harus percaya bahwa ketika kita mengucapkan bismillah, Allah jadikan semacam tabir, semacam benteng di mana bangsa jin itu tidak bisa melihat aurat kita. Nah, ini salah satu dalil dari bacaan bismillah, keutamaan bacaan bismillah. Kemudian benteng lagi yang lain dari sekian banyak doa-doa dan zikir, saya contohkan adalah ketika keluar rumah kita baca doa. Pripun baca doanya keluar rumah Bapak Ibu? Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Doanya pun hafal sedaya nggih Bapak Ibu. Ya, insyaallah ini penting ya, kita baca dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Seringkali kita remehkan. Kenapa? Belum faham bahwa ini dahsyat. Di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Abu Dawud dan yang lainnya dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, idza kharajar rajulu min baitihi,
jika seseorang keluar dari rumahnya, faqala, kemudian dia membaca doa, Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Yang artinya pripun? Dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal hanya kepada Allah. La haula, tiada daya dan tiada kekuatan kecuali dengan izin Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jika kita mengucapkan ini, Allah jadikan semacam benteng perlindungan, ya, di mana benteng itu akan melindungi kita dari berbagai bahaya. Termasuk benteng itu di antara bentuknya adalah Allah akan perintahkan malaikat yang menjaga kita, menjaga di depan dan di belakang, untuk senantiasa standby menjaga kita dari berbagai bala, berbagai bencana yang awalnya akan menimpa kita kemudian dihindarkan oleh Allah dengan sebab doa tadi. Bagaimana maksudnya? Nabi SAW menjelaskan, jika kita keluar rumah dengan membaca doa tadi, ya, maka Nabi menjelaskan, yuqalu hina idzin, maka akan Allah perintahkan kepada malaikat untuk memberikan seruan kepada hamba tadi dengan 3 seruan. Hudita wa kufita wa wuqita, engkau telah diberi petunjuk dan engkau telah diberi kecukupan. Wa wuqita, dan engkau telah diberi perlindungan. Diberi nama Bapak Ibu, perlindungan, diberikan benteng yang tidak terlihat namun wajib kita yakini, itulah benteng gaib. Sampai-sampai Bapak Ibu, kata Nabi SAW, fatatanahalahu syayatin, syaiton-syaiton dari bangsa jin itu menyingkir dari orang yang membaca doa ini saat keluar rumah. Ini penting sekali doa ini. Syaitan pun menyingkir, tidak akan berani mengganggu, menggoda hamba tersebut. Jika ada syaitan yang nekat tetap ingin menggoda hamba tadi, fayaqulu lahu syaitonun akhar, maka syaitan yang lain akan menegurnya. Ada syaitan yang nekat tetap mengganggu hamba tadi, hamba yang sudah baca doa tadi ditegur sama syaitan yang lain. Syaitan yang lain mengatakan, kaifalaka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya, bagaimana kamu ganggu dia? Hamba itu sudah diberikan petunjuk, sudah diberikan kecukupan, dan sudah diberikan perlindungan. Maksudnya syaitan itu negur, sudah kamu nggak usah ganggu dia, percuma, kita cari korban-korban yang lain saja. Begitu Pak. Jadi nyari korban yang lain yang belum baca doa. Maka kalau yang belum baca doa akan jadi target gangguan dan godaan syaitan. Tapi yang sudah baca doa tadi akan dihindari oleh syaitan. Syaitan akan mencari korban-korban yang lain. Masya Allah. Itu sudah 2 hadis nih Bapak Ibu. Pertama tentang bismillah, kedua doa keluar rumah. Apakah masih ada lagi? Masih ada yang lain, banyak sekali. Tapi karena waktu terbatas ya, mungkin nanti sampai menjelang isya saja kita jelaskan. Yang berikutnya lagi, ketika zikir pagi dan sore, ya, zikir pagi dan sore ini juga menjadi benteng. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, rangkaian doa zikir, ya, doa dan zikir pagi dan sore itu semuanya menjadi benteng. Ada banyak rangkaian
doa dan zikir pagi dan sore. Monggo nanti bisa dirujuk kembali kepada buku atau kitab Hisnul Muslim. Kitab apa namanya? Hisnul Muslim, karya Syekh Sa'id ibn Wahab Al-Qahtani rahimahullah, dan sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi judulnya Doa dan Zikir dari Al-Quran dan Sunnah-Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah banyak di toko-toko buku dan juga ada aplikasinya di HP, bisa di-download dan itu gratis. Ya, di situ sudah banyak sekali doa-doa harian yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk rangkaian zikir pagi dan sore. Ada kurang lebih, beliau menyebutkan sekitar 24 rangkaian doa dan zikir. Itu kalau kita baca Bapak Ibu, Masya Allah, luar biasa, itu benteng ghaib. Banyak sekali keutamaan-keutamaan dari doa dan zikir yang ada di situ. Salah satunya yaitu doa yang dibaca ketika pagi dan ketika sore, dibaca 3 kali, yaitu doa yang berbunyi Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Coba dibaca bareng-bareng Bapak Ibu. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. 3 kali nggih. Coba 1 kali lagi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Sekali lagi biar 3 kali. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Artinya Bismillahilladzi, bismillah dengan nama Allah, alladzi la yadurru, di mana ya tidak ada yang bisa menjadikan madarat, ma'asmihi syai'un, sesuatu apapun tidak ada yang bisa menjadikan madarat jika nama Allah ini disebut. Fil ardi wala fis sama, sesuatu apapun itu tidak ada yang bisa menjadikan madarat, entah itu sesuatu yang ada di bumi ataupun sesuatu yang ada di langit, tidak akan bisa menjadikan madarat bagi seorang hamba. Wa huwas sami'ul alim, dialah Allah Ta'ala yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sudah tahu belum keutamaan dan khasiat doa ini Bapak Ibu? Sudah tahu nopo dereng? Belum. Nah, kita jelaskan. Jika kita sudah tahu doa ini, maka insya Allah ya, jika kita tahu keutamaannya, insya Allah kita akan merasakan sayang jika terlewat tidak kita baca. Sekali saja, sehari saja kita nggak baca doa ini, itu rasanya eman-eman banget. Rasanya pripun? Eman-eman sekali. Di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, dan hadis ini sahih. Hadis ini sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Utsman ibn Affan. Sinten? Utsman ibn Affan. Kemudian diriwayatkan oleh anaknya sahabat Utsman, yaitu Aban. Jadi Aban ibn Utsman meriwayatkan dari sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, meriwayatkan doa yang dibaca pagi dan sore 3 kali ini. Doa nopo? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim.
Aban ibn Uthman mengatakan, aku mendengar ayahku yaitu Utsman ibn Affan mengatakan, ya, Utsman ibn Affan mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala, barang siapa yang mengucapkan zikir bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Zikir tadi yang kita jelaskan salatsa marrat, 3 kali. Berapa kali? 3 kali. Lam tusibhu faj'atu bala'in hatta yusbiha, maka tidak ada sesuatu apapun dari faj'atu bala. Faj'atu bala itu adalah bala atau bencana atau musibah yang datang secara tiba-tiba, yang tidak kita duga, apapun bentuknya, entah ketabrak, ketubruk, kepleset, atau dilukai orang lain, atau apapun bentuknya. Jika mengucapkan doa ini 3 kali di sore hari, maka sampai pagi tidak ada faja'atu bala, tidak ada bala yang akan datang tiba-tiba yang akan mengenainya sampai pagi. Ya, jelas sih Bapak Ibu. Wa man qalaha hina yusbih, dan barang siapa yang membacanya di pagi hari salatsa marratin, 3 kali, lam tusibhu faj'atu bala'in hatta yumsiya. Jika dibaca pagi hari 3 kali, maka tidak ada bala atau bencana yang datang tiba-tiba sampai sore. Jadi saya ulangi, kalau doa ini dibaca 3 kali sore hari, maka akan ada benteng ghaib yang melindungi kita dari faj'atu bala, dari bencana yang akan datang tiba-tiba. Sampai kapan? Sampai pagi. Kalau kita bacanya pagi hari 3 kali, maka benteng ghaib itu akan berlaku sampai kapan? Sampai sore. Subhanallah. Dan ini ada kisah yang unik, ya. Ketika meriwayatkan hadis ini, Aban ibn Uthman itu meriwayatkan kepada para tabi'in dan perawi-perawi setelahnya. Dan Aban ibn Uthman ini, ngapunten, salah satu tangannya itu mengalami sejenis kayak kelumpuhan. Allah a'lam bishawab, tidak disebut bagian kanan atau kiri, ya. Sehingga yang meriwayatkan atau yang mendengar hadis tadi, yang akan meriwayatkan selanjutnya, itu melihat kepada Aban ibn Uthman ini dengan pandangan yang aneh. Maksudnya heran, loh, katanya kalau baca doa itu tidak ada sesuatu apapun yang bisa melukai, kok tangan dia sendiri bagaimana begitu? Nah, maksudnya keheranan begitu. Jadi seolah-olah kayak meragukan, benar nggak hadis itu, atau dia sendiri sudah mengamalkan atau belum, kok dia sendiri terkena penyakit yang begitu di tangannya. Nah, Aban ibn Uthman memahami maksud dari orang-orang yang mendengar hadis tadi. Maka Aban ibn Uthman mengatakan, ma kadzabtu ala Utsman, aku tidak berdusta kepada Utsman, karena Utsman ibn Affan adalah bapaknya sendiri. Wa ma kadzaba Utsmanu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu juga tidak berdusta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya pripun? Aku tidak berdusta atas nama bapakku, dan bapakku juga tidak berdusta atas nama Nabi. Jadi hadis ini benar. Jadi kalau aku
terkena sesuatu yang menjadikan tanganku itu semacam lumpuh, itu bukan karena hadis ini yang keliru, tapi karena kesalahanku sendiri. Nah, dia menceritakan semenjak mendengar doa ini, semenjak mendengar hadis ini dari ayahnya, maka Aban ibn Utsman tidak pernah meninggalkan doa tersebut, sehingga tidak pernah terkena apa-apa. Namun suatu ketika ya, ada hal yang menjadikan dia marah, entah apa tidak disebutkan. Maka ketika dia marah, akhirnya lupa tidak membaca doa itu di hari itu. Nah, hari itulah dia terkena bencana, terkena musibah, entah apa sebabnya atau terjatuh atau apa tidak dijelaskan, yang menjadikan tangannya bagaimana ya, menjadi ya cacat seperti itu. Sa'id ibn Wahab al-Qahtani ketika mensyarah atau menjelaskan hadis ini, beliau menjelaskan dalam kitab beliau Ithaful Muslim Syarah Qurtubi, salah seorang imam besar yang menulis kitab tafsir Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi juga punya cerita tentang doa ini, bahwa Imam Al-Qurtubi rahimahullah semenjak mendengar doa ini tidak pernah meninggalkan doa ini, dan selama itu pula tidak ada bencana apapun yang menimpa beliau. Masya Allah. Namun suatu ketika perjalanan ke kota Madinah malam hari tersengat kalajengking. Akhirnya beliau heran, selama sekian lama tidak pernah terkena apa-apa, tidak ketabrak, tidak ketubruk, tidak kepleset, tidak kenapa-kenapa, kok malah ketika datang ke kota Madinah tersengat kalajengking. Akhirnya beliau merenung, kenapa ini? Kok aneh sekali. Setelah merenung ternyata beliau sadar, oh iya, malam tersebut ya, dari sore sampai malam beliau tidak membaca doa ini, dimana biasanya selalu membaca, malam itu tidak membaca, lupa. Akhirnya malam itulah terkena sengatan kalajengking. Masya Allah. Jadi doa ini penting buatan Bapak Ibu? Penting. Ayo kita baca setiap hari, pagi dan sore, pagi dan sore. Kita ajarkan kepada keluarga kita. Maka insya Allah ini menjadi benteng ghaib bagi kita. Tidak ada bencana bala yang tidak kita inginkan, insya Allah tidak ada yang mengenai kita, insya Allah. Masih ada waktu, kurang berapa menit? Berapa menit? 10 menit ya. Satu lagi atau mungkin dua lagi. Doa ketika kita melewati tempat yang angker, ini menjadi benteng gaib dari gangguan manusia, gangguan hewan maupun gangguan bangsa jin. Doa ini yang sering ya saya sampaikan di mana-mana, terutama ketika melewati tempat angker. Itu doa yang berbunyi a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Monggo bareng-bareng Bapak Ibu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Sekali lagi biar ganjil, biar 3 kali. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah Ta'ala yang sempurna, berlindung dari segala keburukan ya, segala keburukan makhluk yang Allah ciptakan. Keutamaan dari doa ini menjadi benteng juga, terutama ketika kita melewati tempat-tempat yang kita anggap berbahaya, entah bahaya dari gangguan manusia, bahaya dari gangguan hewan, gangguan jin. Jadi misalnya kita mau lewat tempat-tempat yang di situ di hutan, khawatir ada hewan-hewan berbisa, atau tempat yang angker khawatir ada gangguan jin, atau tempat yang
dikhawatirkan di situ ada begal atau rampok, ya. Baca doa ini. Di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat wanita sahabiyah Khawlah bintu Hakim radhiyallahu anha, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, man nazala manzilan, barang siapa yang turun ke sebuah tempat apapun yang dianggap berbahaya, termasuk tempat yang dianggap angker, faqala, kemudian membaca doa tadi, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, lam yadurruhu syai'un, maka tidak ada yang akan mencelakai hamba tersebut, entah dari bangsa manusia, bangsa hewan, ataupun bangsa jin, hatta yarhala, di dalam redaksi yang lain, hatta yartahila min manzilihi dzalik, tidak ada yang sanggup mencelakai hamba itu sampai hamba tersebut keluar dari tempat itu. Masya Allah, ini menjadi benteng ghaib yang lain. Terakhir, ya, masih cukup nggih? Terakhir dari sekian banyak rangkaian doa, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang tidak kalah pentingnya adalah doa-doa maupun sunnah-sunnah sebelum tidur. Doa sunnah zikir sebelum tidur. Apa saja diantaranya? Yaitu nopo? Berwudu sebelum tidur, kemudian membaca ayat kursi, kemudian membaca trikul, yaitu qul huwallahu ahad surat Al-Ikhlas 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq surat Al-Falaq 3 kali, kemudian surat An-Nas qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Setelah itu bagaimana? Ditiupkan ke telapak tangan begini dan diusapkan ke seluruh tubuh. Diusapkan kemana? Ke seluruh tubuh. Maka ini menjadi benteng ghaib dari gangguan syaitan dari bangsa jin. Kenapa demikian? Karena bangsa jin itu lebih mudah mengganggu dan mempermainkan manusia saat manusia tidur dan di alam mimpi, dibandingkan saat manusia sadar pada siang hari di alam nyata. Bangsa jin, ya, syaitan dari bangsa jin itu lebih mudah mengganggu manusia di alam mimpi, di malam hari, dan pada saat tidur. Maka bentengnya agar syaitan tidak bisa menembus diri kita dan menembus mimpi kita, menembus alam mimpi kita, maka dengan benteng ghaib tadi. Syaitan ini kan bangsa ghaib, maka bentengnya pun benteng ghaib. Maka ayo Bapak Ibu kita amalkan ini, ya, dalam kehidupan sehari-hari, dan insya Allah ini menjadi dan itu menjadi bagian dari ruqyah mandiri. Ketika seseorang, ya, yang terkena gangguan jin, maka di antara bentuk ruqyah mandirinya adalah, ya, dia harus melaksanakan amalan-amalan sunnah sebelum tidur. Ada beberapa amalan sunnah nanti bisa dilihat kembali di buku Hisnul Muslim yang tadi saya sebutkan, lengkap di situ, ya, amalan-amalannya, termasuk diantaranya membaca surat nopo Al-Mulk, ya, sebelum tidur, ya. Jadi banyak sekali benteng-benteng ghaib yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk membentengi diri dari berbagai gangguan manusia, gangguan hewan, gangguan jin, termasuk dari berbagai, ada gambaran, dan usahakan tidak bocor. Tidak bocor itu jangan ada anggota badan yang terlewat. Jadi sudah kita baca ini, usapkan mulai dari wajah begini, terus kepala, kayak keramas gitu, keramas, terus telinga gini, terus leher. Ketutupan baju bukan masalah, karena nopo tidak perlu dilepas bajunya. Jadi kepala sudah, ada gambaran, ya, kepala, kemudian
anggota badan bagian depan ini. Depan, nggih. Biar kena semua. Kemudian setelah depan, tangan kanan. Nah, dari atas ini tadi kan ada yang kelewat dari atas ini, ya, dari sini atas, sini, nggih. Bagian atas dulu. Ini jamnya saya lepas. Begini, nggih, atas. Kemudian bawah. Nah, jadi nggak ada yang kelewat. Terus sisi kini, kanan, gini. Jadi insya Allah bagian depan nggak terlewat. Tangan kiri dari atas dulu sini. Nah, begini. Terus jari-jari kaki di sela-sela kayak lagi wudu biar tidak ada celah sedikit pun yang terlewat. Jadi nggak bocor, bentengnya tidak bocor. Begini, bawah. Nah, terus sebelah sisi sini. Kan tadi ada yang kelewat di sini. Nah, ini kena. Nah, kemudian belakang. Belakang ini usahakan kena semua, diusahakan. Tapi kalau tidak bisa, semampunya, semaksimal mungkin. Dan nanti jika kesulitan, bisa minta tolong kepada teman atau kepada suami atau istri. Jadi kita sudah baca, tiupkan ke telapak tangan suami atau istri kita atau anak kita, nanti mereka ngusapin punggung kita. Ada gambarannya, Pak? Nah, belakang ini yang lebih sulit, ya, maka usahakan kena, diusahakan. Nah, ini usahakan, ini kalau nempel berarti kan kemungkinan yang kelewat sedikit. Tapi kalau tangannya nggak bisa ketemu begini, ya, kan kadang ada yang bisa ketemu, ada yang enggak. Nah, caranya biar bisa ketemu, sering begini, ya. Begini nih, Pak. Begini. Nah, sering begini kalau pagi olahraga. Ya, biar lentur. Nah. Ada gambaran nggih. Nah, kalau sudah lentur begitu nanti kita ngusap bisa lebih maksimal. Begini. Nah, kira-kira sudah kena semua belum? Sudah kena semua belum? Hah? Sudah kena semua nggih. Nah, ini kan teknis, ya. Memang Nabi tidak menjelaskan detailnya begitu, maka ini biar lebih maksimal, ya. Jadi belakang kena semua, terus setelah belakang kemaluan depan belakang. Jangan ada yang terlewat, terus kemudian kaki kanan depan belakang semua usahakan kena. Ya, usahakan kena sampai jari-jari kaki. Jelas nggih Bapak Ibu? Terus kaki kiri usahakan kena semua, depan belakang. Sampai ke jari-jari kaki. Nah, itu teknisnya bagaimana kita membentengi diri dengan benteng gaib, ya, agar bangsa jin tidak mengganggu kita pada malam hari, ya, di saat kita tidur, dan tidak sampai menembus alam mimpi kita. Jelas sih Bapak Ibu? Kenapa demikian? Ya, karena bangsa jin itu mereka ingin selalu menggoda, menyesatkan, mengganggu, membahayakan, bahkan mempermainkan manusia. Terakhir di antara bentuk mempermainkannya dengan mimpi-mimpi yang buruk. Di dalam hadis yang sahih, ya, salah seorang sahabat pernah mengadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Malam harinya dia mimpi
dia mimpi aneh. Dia mimpi dia lagi tiduran, kemudian dia tiduran terlentang, ada seseorang pegang batu memecah kepala dia. Kepalanya pecah, menggelinding. Terus dia bangun. Bangun kan tanpa kepala. Dia bangun tanpa kepala, masih di alam mimpi ya, ini mimpinya dia. Dia bangun, kepalanya diambil. Kan mimpinya aneh sekali. Diceritakan mimpi itu kepada Nabi SAW, kemudian beliau menyampaikan kepada sahabat tadi, la tuhadditsanna ya, la tuhadditsanna bita'allubi syaitani bika fi manamik. La tuhadditsanna bita'allubi syaitani bika fi manamik. Jangan sekali-kali engkau menceritakan kepada orang lain tentang bagaimana syaitan mempermainkan dirimu di alam mimpimu. Nah, kemudian setelah itu beliau ketika kesempatan naik mimbar, beliau naik mimbar dan menyampaikan, la yuhadditsanna ahadukum bita'allubi syaitani bihi fi manamihi, yang artinya janganlah sekali-kali di antara kalian menceritakan kepada orang lain tentang bagaimana syaitan mempermainkan dirinya di alam mimpinya. Maksudnya bagaimana? Ya, hadis ini menunjukkan bahwa syaitan berusaha mempermainkan manusia di alam mimpi dengan mimpi buruk yang begitu mengerikan, menyedihkan, mengganggu. Jika syaitan tidak bisa mempermainkan manusia di alam nyata, maka mereka akan mempermainkan manusia di alam mimpi. Dan untuk membentengi itu semua, tadi bagaimana? Diamalkan sunnah-sunnah sebelum tidur. Plus tadi teknis membentengi diri dengan usapan yang mencakup seluruh tubuh. Insya Allah jika maksimal tidak bocor ya, jadi tidak ada anggota badan yang bocor untuk ditembus oleh bangsa jin. Jika tadi kesulitan yang punggung, bagaimana? Bisa pripun istri atau teman, jadi bapak nggak bisa, nanti diusap oleh ibu. Nanti ibu nggak bisa, nanti tiup ke tangan jenengan, ke tangan bapak, nanti bapak yang ngusap. Tapi diusap tok nyebak, ampun dilanjut kok malah ceritanya beda maning. Nggih, cukup. Tidak ada pertanyaan nggih atau ada pertanyaan? Oh iya. Masih boleh waktunya, Mas? Oh ya, oke, siap. Monggo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Keberipun bro? Oh, karena dia tidak bisa ngusap sendiri. Ya, bisa. Jadi ada pertanyaan Bapak Ibu, kalau kita yang mengusapkan bagaimana? Bisa. Dan itu bagian dari ruqyah mandiri dan kita meruqyah orang lain. Jadi contoh Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam pun tadi demikian ya, ketika beliau sudah sakit ya, kondisi beliau sudah lebih lemah, maka ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang membacakan kemudian meniup ke tangan beliau, dan beliau dipegang diusapkan begini. Ketika beliau sudah kondisinya sudah sakit menjelang akhir hayat beliau, kan kondisinya semakin lemah ya, tidak bisa mengusapkan sendiri, dibantu oleh istrinya ibunda Aisyah, entah dengan tangan orang tersebut sendiri atau tangan kita bisa. Jelas sih Pak? Atau kita
membacakan itu untuk anak kita. Nah, tadi ada yang terlewat untuk anak karena waktunya nggak mencukupi. Kita bisa bacakan ayat kursi dan trikul tadi, kita tiupkan ke ubun-ubun anak kita, itu membentengi anak kita dari gangguan syaitan, dari bangsa jin, gangguan hasad, gangguan ain dan sebagainya. Atau teknisnya kita tiupkan ke telapak tangan kita, ya, kemudian usapkan ke tubuh anak. Wabil khusus anak sebelum tidur, pas lagi sudah dikeloning, ya itu bapak-bapak sampaikan ke istri, ke ibu-ibu, ibu-ibu, niki jelas Bu, dibacakan tadi sunnah-sunnah tadi dari doa-doa tadi dan bacaan Quran tadi, ya. Tiupkan ke telapak tangan kita, usapkan ke seluruh tubuh anak. Usahakan semua sambil kayak dipijeti begitu nggih, sambil diusap-usap, ya, dari gangguan syaitan. Jelas nggih Pak? Ada lagi? Ibu-ibu wonten? Ya. 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 Ada pertanyaan apakah surat Al-Mulk, ya, surat Al-Mulk bisa menjauhkan kita dari azab kubur? Iya. Ya, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan suratu tabaraka hiyal mani'atu min azabil qabr. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa surat Tabarok, ya, itu menjadi sebab seseorang dijauhkan dari azab kubur, ya. Ada beberapa hadis yang menjelaskan hal tersebut, ya, di antaranya tadi, ya, suratu Tabarok hiyal mani'atu min azabil qabr, bahwa surat Tabarok menjadi pencegah dari azab kubur, ya. Ada lagi? Oh ya, yang di kertas ya. Bismillah Ustaz. Bacaan zikir sebelum tidur, apakah dibaca saat tidur di waktu malam saja? Jazakallahu khairan. Maksudnya apakah dibaca tidur siang begitu ya? Nah, bisa juga dibaca waktu tidur siang. Jadi tidur di waktu siang juga mereka bisa mengganggu. Ya. Itu bisa mengganggu. Jadi ya, itu bisa mengganggu. Jadi bisa dibaca saat tidur siang, atau mungkin saat tidur siang, atau mungkin pas tidurnya pagi. Contoh misalnya